sini, tapi alhamdulillah sampai kita 70 hari semuanya berjalan lancar dan tidak terjadi kejadian adverse event yang tidak diinginkan yang membahayakan si subjek. Kemudian efikasi primernya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai perbaikan gejala klinis dan spesifik. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil RT-PCR negatif setelah adanya perbaikan gejala klinis. Jadi kita mem-PCR melakukan setiap subjek itu mungkin kita melakukan 2-4 kali PCR untuk melihat mereka confirm positif atau masih positif atau negatifnya. Kemudian efikasi sekundernya itu perubahan parameter laboratorium seperti DPL dan CRP. Kemudian perbaikan hasil ronsen torak, kemudian perubahan dari kadar sitokin. Kemudian ya ini yang kita siapkan untuk dokumen-dokumen yang digunakan pada uji klinik Immunocoff 19 seperti lembar ICF, kemudian lembar SOP harian onset investigator, kemudian lembar konsumsi produk uji, kemudian lembar obat penyerta, kemudian lembar serah terima produk uji ke farmasi, kemudian log monitoring dan case report form. Ini tebalnya minta ampun, nanti bisa Bapak Ibu lihat nantinya ada video terakhir yang kami tayangkan. Kemudian ya sebenarnya kita sudah melakukan penelitian itu 8 Juni 2020. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan yang sangat banyak dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Jadi kita punya 2 lantai khusus, itu lantai 4 dan 5 yang khusus digunakan untuk pasien uji klinik herbal Immunocoff 19 ini. Kemudian kita sudah men-screening 153 pasien screening. Nah, subjeknya 90 subjek dan hampir 60 ya sekitar 61 pasien itu gagal screening. Nah, gagal screening itu disebabkan oleh 3 sebenarnya. Paling umum itu adalah konfirmnya RT-PCR-nya negatif. Walaupun dia menunjukkan gejala COVID, tetapi PCR-nya negatif. Kemudian tidak lolos di lab, jadi analisa lab dia tidak lolos. Kemudian tidak lolos juga di analisa fotoronsens. Kemudian 2 pasien itu kita enroll namun tidak memenuhi kriteria inklusi. Nah, lamanya waktu kami mendapatkan subjek uji yang pertama itu adalah 2 hari. Jadi itu subjek yang kita screening ke 4 atau ke 5 kalau saya tidak salah. Baru kita mendapatkan subjek uji yang pertama. Kemudian hari terakhir subjek uji itu pada 15 Agustus kemarin. Jadi 10 hari yang lalu, hampir ya 10 hari dengan hari ini kita setelah menyelesaikan uji klinik di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nah, tahap selanjutnya ya, pasti pertama kita telah dilakukan inspeksi oleh BPOM, kemudian capanya sudah kita susun, tinggal di-review, dikirim untuk mendapatkan review kembali oleh BPOM, kemudian data cleaning, data cleaning, data akan di-log dan dianalisa statistik nantinya, kemudian proses unblending dilakukan untuk mengevaluasi antar kelompok, jadi sampai saat ini kita masih blending, kita belum tahu, kemudian penelitian sedang memasuki tahap data cleaning dan verifikasi data untuk memastikan data penelitian akurat dan dipercaya. Ini sangat penting, jadi kami tidak ingin terjadi kesalahan atau overclaim nantinya terhadap produk yang kami uji. Kemudian ini gambaran kita inspeksi uji klinis oleh BPOM via daring selama 3 hari. Jadi dari pagi sampai sore kita melakukan inspeksi dengan BPOM. Ini ada juga Prof. Zulis yang membantu juga waktu kita melakukan inspeksi di uji klinis dengan BPOM. Kemudian ini dokumentasinya, kalau Bapak Ibu lihat ini teman-teman dari relawan semuanya, tentara semuanya, relawan baik itu relawan ID, perawat dan segalanya. Ini apoteker, teman-teman apoteker menyiapkan obat-obatan herbal untuk pasien uji klinik Immunocoff 19. Jadi kita punya teman-teman apoteker yang sangat banyak membantu.
Ini gudang kita untuk APD. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan disusun berdasarkan kode daftar organisasi. Kode daftar organisasi ini ada bagian sedikit, ada 1, 2 sampai 3 dengan kode dari A sampai Q sampai Q. Jadi ini kode-kodenya sudah ditentukan dan ini disesuaikan dengan subjeknya dari subjek 1 sampai subjek 90. Dan ini disusun secara acak dan PT Kalbe Farma meluncurkan inovasi formula anak bangsa, Fatigon Promuno, imunomodulator 4 herbal asli Indonesia yang terdiri dari jahe merah, meniran, sembuh, dan sambiloto. Kombinasi 4 herbal pilihan berpotensi memberikan perlindungan, antivirus, anti radang, dan imunomodulator seimbang yang aman dikonsumsi setiap hari, sehingga daya tahan tubuh optimal dan seimbang di new normal. Fatigon Promuno, dari, oleh, dan untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Mestiria. Tadi ada gangguan sinyal, tapi rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Mestiria cukup mewakili apa tentang uji klinis tersebut. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke acara diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan kepada para pemateri yang sudah menyampaikan. Dan saya ingatkan untuk para peserta jangan lupa nanti ada post-test untuk diisi supaya dapat SKP. Itu pesan dari panitia. Baik, sejawat sekalian, kita akan mulai dengan pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan bergiliran dari pemateri 1, Dr. Agus, kemudian ke Pak Prof. Sulis, kemudian selanjutnya ke Pak Mestiria. Mungkin kita mulai masing-masing 2 pertanyaan bergilir, nanti kita lihat waktunya, kalau masih waktunya ada, kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Baik, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan ini cukup banyak pertanyaannya, mungkin nanti kita usahakan bisa dijawab semua, tapi kalau tidak bisa dijawab, nanti bisa diberikan jawaban tertulis dari para pemateri. Baik, pertama adalah kita mulai dari Dr. Agus dulu. Pertanyaan yang pertama adalah tentang kalau dari apoteker Farida Ulfa, Dok, ini pertanyaannya, apakah pasien dengan positif COVID-19 paru-parunya bisa normal kembali? Itu pertanyaan pertama. Kemudian sekaligus ada pertanyaan kedua, yaitu tentang pemakaian meropenem, Dok. Ini kasusnya, ada kasus, ini pertanyaan, mungkin ini apoteker yang praktek di rumah sakit. Pertanyaannya adalah, ada pasien masuk dengan keluhan sesak nafas, suspek hipertiroid, suspek DBD, apakah suara saya kedengaran? Kemudian ya, bisa. Ya, ada atrial fibrilasi. Apakah perlu penggunaan meropenem? Ini pasien reaktif rapid test dan swabnya belum positif. Mohon penjelasannya karena ada resep meropenem yang masuk. Jadi 2 tadi pertanyaannya, Dokter, itu tentang paru-parunya bisa kembali lagi normal, kemudian meropenem. Monggo silakan. Terima kasih, selamat sore. Jadi kan kita ketahui bahwa kelainan utama pada COVID-19 ini sebagian besar adalah pada paru, yaitu terjadinya pneumonia. Nah, kemudian kalau dia berlanjut, itu akan terjadi yang namanya fibrosis paru, ya, atau terjadinya skar di paru. Jadi dalam proses penyakit masih aktif, fibrosis paru itu terjadi pada pasien COVID-19, khususnya yang berat sampai yang kritis. Nah, permasalahannya adalah apakah fibrosis paru itu yang sudah terjadi ketika seseorang itu kemudian sembuh, ya? Apakah itu akan menjadi permanen atau bisa hilang? Ya. Kalau kita lihat data-data di luar negeri, fibrosis itu bisa terjadi pada sekitar
yang menetap, yang kemudian berlanjut itu bisa